Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Ketika hidup terus memberi, tapi kita tak pernah benar-benar bertanya. Dalam hidup ini kita sering berjalan tanpa benar-benar menyadari kemana arah langkah kita. Hari demi hari berlalu, waktu terus berganti, dan hidup seakan berjalan begitu saja. Padahal setiap langkah yang kita ambil sedang membawa kita semakin dekat kepada satu kepastian yang tidak bisa ditawar. Kesempatan demi kesempatan terus Allah berikan. Kita masih diberi napas, masih diberi waktu, masih diberi ruang untuk memilih. Namun seringkali semua itu kita anggap biasa, seolah hidup memang seharusnya seperti ini, tanpa perlu dipertanyakan maknanya. Rezeki pun datang silih berganti. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terasa, ada yang luput dari perhatian. Tetapi jarang sekali kita berhenti dan bertanya dengan jujur, mengapa semua ini masih Allah titipkan kepada kita? Allah tidak pernah memberi tanpa tujuan. Setiap nikmat membawa pesan, setiap kelapangan membawa ujian, dan setiap penundaan membawa peringatan. Namun hati yang sibuk seringkali terlalu bising untuk mendengar. Kita sibuk mengejar hidup, tetapi lupa menanyakan arah hidup. Sibuk memperbaiki dunia, tetapi jarang memperbaiki hubungan dengan Rabb yang memberi dunia itu sendiri. Tidak sedikit dari kita yang merasa hidupnya baik-baik saja, padahal jiwanya perlahan menjauh dari Allah. Kita tertawa, bekerja, bercanda, dan beraktivitas seperti biasa, sementara hati semakin asing dengan sujud. Padahal Allah selalu menyertai hidup kita, dengan tanda, dengan peringatan, dengan kasih sayang, yang sering kita abaikan. Tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa pengawasannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Allah masih memberi, tetapi apakah kita masih mau menyadari, karena memberi adalah sifat Allah, sementara tersadar adalah pilihan manusia. Narasi ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita berhenti sejenak, mengajak hati untuk jujur menatap diri sendiri. Karena bisa jadi, di balik kesempatan demi kesempatan dan rezeki demi rezeki yang terus menyertai hidup kita, Allah sedang bertanya dengan lembut, sampai kapan engkau ingin terus berjalan tanpa benar-benar kembali? Kesempatan yang terus datang, tapi hati yang tak bergerak. Kesempatan demi kesempatan datang dalam hidup kita tanpa pernah benar-benar kita minta. Ia hadir dalam bentuk waktu yang masih diberi, napas yang masih mengalir, dan langkah kaki yang masih mampu melangkah kemanapun kita mau. Setiap pagi adalah kesempatan. Setiap bangun dari tidur adalah peluang baru untuk kembali kepada Allah. Namun seringkali, semua itu hanya kita anggap sebagai rutinitas biasa, bukan sebagai panggilan langit yang sedang mengetuk kesadaran hati kita. Allah tidak pernah pelit dalam memberi kesempatan. Bahkan kepada hamba yang berulang kali jatuh dalam dosa, Allah tetap membuka pintu taubat tanpa batas. Kita diberi waktu untuk memperbaiki diri, diberi ruang untuk menyesali kesalahan, dan diberi jalan untuk kembali. Tetapi masalahnya bukan pada sedikitnya kesempatan, melainkan pada hati yang tidak lagi peka untuk menangkap makna di balik setiap kesempatan itu. Berapa banyak hari telah berlalu, tetapi kita masih mengulang kesalahan yang sama. Berapa banyak peringatan telah datang, namun kita tetap memilih lalai. Kita berkata, nanti, seolah hidup ini masih panjang, seolah ajal bisa kita tunda. Padahal setiap kesempatan yang berlalu tanpa perubahan adalah saksi yang kelak akan berbicara di hadapan Allah. Kesempatan itu sering datang dalam bentuk hal kecil,
sakit ringan yang mengingatkan rapuhnya tubuh, kehilangan kecil yang mengingatkan rapuhnya dunia, atau kegelisahan hati yang mengingatkan jauhnya kita dari Allah. Tetapi karena kita terlalu sibuk mengejar dunia, semua tanda itu kita anggap gangguan, bukan peringatan. Hati yang hidup akan gemetar ketika kesempatan datang. Ia bertanya, apakah ini panggilan untuk berubah? Namun hati yang keras justru berkata, ini hanya kebetulan. Dari sinilah jarak antara hamba dan Rabb-Nya mulai terbentuk, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hamba yang enggan mendekat. Allah memberi kesempatan bukan karena kita layak, tetapi karena Dia Maha Pengasih. Setiap detik yang masih kita miliki adalah bukti bahwa Allah belum menutup pintu, namun pintu itu tidak akan terus terbuka jika kita terus berpaling dan menunda. Kita sering lupa bahwa kesempatan adalah amanah. Ia bukan hanya hadiah, tetapi juga tanggung jawab. Semakin banyak kesempatan yang disia-siakan, semakin berat hisab yang menanti. Sebab kita tidak bisa berkata, aku tidak tahu, ketika Allah telah memberi begitu banyak waktu untuk belajar dan berubah. Betapa banyak orang yang berharap diberi satu kesempatan lagi, tetapi ajal sudah lebih dulu menjemput. Sementara kita yang masih diberi kesempatan justru menghabiskannya untuk hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan yang terus datang seharusnya membuat kita takut, bukan merasa aman. Takut kalau semua ini adalah istidraj, kelapangan yang membuat kita semakin lupa, bukan rahmat yang mendekatkan. Maka pertanyaannya bukan lagi berapa banyak kesempatan yang Allah beri, tetapi sampai kapan hati kita mau terus tidur, sementara kesempatan terus berjalan meninggalkan kita. Rezeki yang mengalir tapi syukur yang mandek. Rezeki demi rezeki terus mengalir dalam hidup kita, seringkali tanpa kita sadari. Ia hadir dalam bentuk yang luas, bukan hanya uang dan harta, tetapi juga kesehatan, keluarga, ketenangan, dan kemampuan untuk bertahan. Namun, ironisnya, semakin banyak rezeki yang kita terima, semakin jarang kita berhenti untuk bertanya, dari mana semua ini berasal? Kita bekerja, berusaha, dan berjuang, lalu merasa bahwa semua keberhasilan adalah hasil keringat sendiri. Padahal usaha hanyalah sebab, sedangkan yang menggerakkan hasil adalah Allah. Ketika rezeki datang, kita memuji diri sendiri. Ketika rezeki tertahan, kita menyalahkan keadaan. Disinilah syukur mulai kehilangan maknanya. Rezeki bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang Allah titipkan. Setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa bersih cara kita mendapatkannya dan seberapa benar cara kita menggunakannya. Allah memberi rezeki bahkan kepada orang yang tidak pernah menyebut namanya. Ini bukan tanda cinta semata, tetapi juga ujian. Apakah rezeki itu akan mendekatkan hamba kepada Rabb-Nya atau justru membuatnya semakin lupa? Banyak orang tidak sadar bahwa rezeki yang paling besar adalah iman yang masih terjaga. Namun karena iman tidak terlihat dan tidak bisa dipamerkan, kita sering meremehkannya. Kita sibuk mengejar rezeki dunia, sementara rezeki akhirat kita biarkan menipis. Setiap makanan yang masuk ke tubuh kita, setiap pakaian yang kita kenakan, setiap tempat yang melindungi kita dari panas dan hujan, semuanya adalah rezeki. Tetapi betapa jarangnya lisan kita mengucap syukur dengan hati yang benar-benar hadir. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tetapi ketaatan yang nyata. Ketika rezeki membuat kita semakin dekat kepada Allah, itulah syukur. Namun ketika rezeki membuat kita lalai dari salat, ringan dalam dosa, dan berat dalam ibadah, itulah tanda bahaya. Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Karena syukur menjaga rezeki, sementara kufur nikmat mengundang hilangnya keberkahan, meski jumlahnya tetap banyak. Rezeki yang tidak disyukuri akan menjadi saksi yang memberatkan. Ia akan berkata, "Aku datang dari Allah, tetapi engkau gunakan untuk melupakannya."
Maka rezeki demi rezeki yang terus mengalir seharusnya membuat kita semakin tunduk, bukan semakin sombong. Sebab bisa jadi rezeki itu bukan tanda ridha, melainkan ujian terakhir sebelum kesadaran benar-benar dicabut. Tanda-tanda yang selalu mengiringi, tapi kita abaikan. Dalam hidup ini, Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba berjalan tanpa tanda. Setiap langkah selalu diiringi isyarat, setiap fase kehidupan selalu dibungkus dengan peringatan. Namun masalahnya bukan pada kurangnya tanda, melainkan pada mata hati yang sudah terlalu terbiasa melihat dunia, hingga lupa membaca pesan dari langit. Tanda itu tidak selalu datang dalam bentuk musibah besar. Kadang ia hadir sebagai kelelahan yang tak wajar, kegelisahan tanpa sebab yang jelas, atau perasaan kosong meski dunia terlihat lengkap. Tetapi, karena kita terlalu sibuk mencari alasan logis, tanda-tanda itu kita anggap sebagai masalah biasa, bukan panggilan untuk kembali. Allah menegur dengan cara yang lembut sebelum menegur dengan cara yang keras. Ketika hati masih bisa disentuh, Allah kirimkan peringatan kecil. Namun ketika semua itu diabaikan, teguran bisa berubah menjadi kehilangan yang menyakitkan agar manusia benar-benar terbangun dari tidurnya. Berapa banyak pertemuan yang terlewat tanpa makna, padahal Allah sedang mempertemukan kita dengan seseorang untuk menjadi cermin kehidupan. Berapa banyak kejadian sederhana yang sebenarnya syarat hikmah, tetapi kita lalui begitu saja karena hati terlalu penuh dengan urusan dunia. Tanda-tanda itu selalu mengiringi rezeki dan kesempatan. Saat Allah melapangkan hidup kita, Dia mengingatkan melalui rasa syukur. Saat Allah menyempitkan, Dia mengingatkan melalui kesabaran. Namun seringkali kita hanya fokus pada hasil, bukan pada pesan yang ingin disampaikan. Ada tanda yang datang melalui ayat-ayat Al-Quran yang seolah berbicara langsung kepada keadaan kita. Ada pula tanda yang datang melalui nasihat yang tiba-tiba kita dengar. Namun karena ego dan kesibukan, semua itu kita anggap kebetulan. Hati yang hidup akan berhenti dan bertanya, apa yang Allah ingin sampaikan kepadaku hari ini? Sedangkan hati yang lalai hanya bertanya, bagaimana caranya agar hidup kembali nyaman? Tanda yang diabaikan tidak akan berhenti, ia hanya berubah bentuk. Jika nasihat tidak lagi mempan, Allah mengirimkan ujian. Jika ujian pun diabaikan, Allah bisa mencabut rasa, hingga dosa terasa biasa dan ibadah terasa berat. Saat itulah manusia berada di titik paling berbahaya. Hidup dalam kelapangan tetapi hatinya mati. Tidak lagi merasa bersalah saat lalai, tidak lagi gelisah saat menjauh dari Allah. Padahal setiap tanda yang menyertai hidup kita bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan. Pertanyaannya, sampai kapan kita terus menutup mata, sementara tanda-tanda itu tidak pernah berhenti mengiringi langkah kita? Kelapangan yang disalahpahami sebagai keamanan. Tidak sedikit manusia yang mengira bahwa hidup yang terasa lapang adalah tanda bahwa Allah sedang meridainya. Ketika urusan dimudahkan, rezeki mengalir dan masalah terasa ringan, hati pun menjadi tenang, bukan karena dekat kepada Allah, tetapi karena merasa aman dari ujian. Padahal kelapangan bukan selalu berarti keselamatan. Allah melapangkan hidup sebagian hamba bukan karena mereka paling taat, melainkan karena Allah sedang menguji. Apakah kelapangan itu akan melahirkan syukur atau justru menumbuhkan lupa? Disinilah banyak manusia tertipu, mengira bahwa selama hidup terasa baik-baik saja, berarti hubungannya dengan Allah juga baik-baik saja. Kelapangan yang tidak melahirkan ketaatan adalah tanda bahaya yang sering tidak disadari. Ketika nikmat membuat salat semakin ringan ditinggalkan, ketika rezeki membuat lisan semakin jarang berzikir, dan ketika kenyamanan membuat hati semakin jauh dari rasa takut kepada Allah, maka kelapangan itu bukan lagi rahmat, melainkan peringatan yang dibungkus kenikmatan. Dalam kelapangan, dosa seringkali tidak terasa sebagai beban. Hati berkata, tidak apa-apa, hidupku tetap berjalan. Padahal justru
Disitulah jebakan terbesar ketika Allah membiarkan hambanya terus berjalan di jalan yang salah tanpa langsung menghentikannya. Allah tidak selalu menghukum dengan kesempitan. Terkadang hukuman paling berat adalah ketika seseorang terus diberi dunia, tetapi dicabut kepekaan hatinya. Ia tertawa, sementara jiwanya perlahan mengering. Ia merasa aman, padahal sedang berjalan menuju kehancuran yang tidak ia sadari. Kelapangan yang sejati adalah ketika dunia tidak menghalangi jalan menuju akhirat. Namun, ketika kelapangan justru menjauhkan seseorang dari sajadah, dari Al-Quran, dan dari rasa butuh kepada Allah, maka kelapangan itu telah berubah menjadi fitnah. Banyak orang baru tersadar ketika kelapangan itu dicabut. Saat kenyamanan hilang, saat rezeki tersendat, barulah mereka mencari Allah. Padahal Allah tidak pernah pergi, manusialah yang menjauh saat hidup terasa aman. Allah Maha mengetahui kapan harus menegur dan kapan harus membiarkan. Jika Allah membiarkan seseorang terus dalam kelapangan tanpa kesadaran, itu bisa menjadi tanda bahwa ia sedang diuji dengan ujian paling berat, lupa kepada Rabb-Nya. Maka kelapangan seharusnya membuat kita semakin takut, bukan semakin berani bermaksiat. Takut jika semua kemudahan ini adalah istidraj, kenikmatan yang mengantarkan pada kehancuran tanpa terasa. Karena kelapangan yang tidak melahirkan sujud adalah kelapangan yang menipu, dan keamanan yang membuat kita lupa kepada Allah bukanlah keamanan, melainkan awal dari kehilangan yang lebih besar. Hati yang perlahan, terbiasa dengan kelalaian. Kelalaian jarang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, nyaris tak terasa, seperti malam yang datang tanpa suara. Awalnya hanya menunda salat, lalu terbiasa melewatkannya. Awalnya hanya lalai berzikir, lalu merasa biasa tanpa mengingat Allah. Hingga akhirnya hati tidak lagi merasa kehilangan ketika jauh darinya. Hati manusia diciptakan lembut, mudah tersentuh oleh kebenaran. Namun setiap dosa yang dilakukan tanpa penyesalan akan meninggalkan noda. Bukan noda yang langsung menghitamkan, tetapi noda kecil yang lama-lama menutupi cahaya. Sampai suatu saat, nasihat tidak lagi menggetarkan, dan ayat tidak lagi menembus. Kelalaian membuat seseorang merasa aman dalam keadaan yang sebenarnya berbahaya. Ia masih hidup, masih tertawa, masih memiliki segalanya, lalu mengira semuanya baik-baik saja. Padahal di dalamnya, iman sedang melemah, dan hubungan dengan Allah semakin renggang. Allah sering mengingatkan melalui rasa gelisah, namun ketika kelalaian sudah menjadi kebiasaan, kegelisahan pun diabaikan. Hati memilih menenangkan diri dengan hiburan, bukan dengan sujud, dengan kesibukan, bukan dengan istighfar. Yang paling menakutkan dari kelalaian bukanlah dosanya, tetapi ketika dosa itu tidak lagi terasa sebagai dosa. Ketika maksiat terasa ringan dan ketaatan terasa berat, saat itulah hati berada di ambang kebinasaan meski jasad masih berjalan seperti biasa. Kelalaian juga membuat seseorang pandai mencari pembenaran. Ia berkata, Allah Maha Pengampun, tetapi lupa bahwa Allah juga Maha Adil. Ia berharap ampunan tanpa berusaha berubah, seolah rahmat Allah bisa diminta tanpa kesungguhan hati. Setiap kesempatan yang disia-siakan karena lalai akan menjadi penyesalan. Namun penyesalan itu sering datang terlambat, ketika waktu sudah habis dan kesempatan telah ditutup. Allah tidak mencabut iman secara langsung. Ia dicabut perlahan seiring dengan kelalaian yang terus dipelihara. Hingga suatu hari, seseorang tersadar bahwa hatinya kosong, tetapi ia tidak tahu kapan awalnya. Kelalaian adalah penyakit yang paling berbahaya, karena sering tidak terasa. Ia tidak melukai jasad, tetapi menggerogoti ruh. Ia tidak membuat manusia berhenti hidup, tetapi membuat hidup kehilangan arah. Maka sebelum hati benar-benar terbiasa dengan lalai, sebelum dosa terasa biasa, dan sebelum sujud terasa berat, berhentilah sejenak. Karena kesadaran kecil hari ini jauh lebih berharga daripada penyesalan besar di akhir nanti. Waktu yang terus berjalan,
tapi kesadaran yang tertinggal. Waktu tidak pernah berhenti menunggu kesadaran kita. Ia berjalan tanpa kompromi, membawa hari demi hari pergi satu persatu. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang tidak akan kembali. Namun betapa seringnya kita memperlakukannya seolah masih bisa diulang. Allah memberi waktu sebagai kesempatan, bukan sebagai jaminan. Setiap pagi adalah amanah, setiap malam adalah evaluasi. Tetapi kita sering terjebak dalam rutinitas yang membuat hari berlalu tanpa makna, tanpa muhasabah, tanpa rasa takut akan perjumpaan dengan Allah. Kita menunda taubat dengan alasan masih muda, masih sibuk, masih banyak urusan dunia yang harus diselesaikan. Padahal waktu tidak mengenal usia. Kematian tidak bertanya, apakah kita sudah siap atau belum. Banyak orang merencanakan masa depan dunia dengan sangat detail, tetapi hampir tidak pernah merencanakan pertemuan dengan Rabb-Nya. Kita sibuk menata hidup, tetapi lupa menata akhir hidup. Waktu yang dihabiskan tanpa mendekat kepada Allah adalah kerugian yang nyata. Bukan karena kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena kita kehilangan sesuatu yang paling berharga, kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Allah tidak akan menanyakan seberapa sibuk kita, tetapi akan menanyakan untuk apa waktu itu digunakan. Apakah ia mendekatkan kita kepadanya, atau justru menjauhkan kita sedikit demi sedikit? Kesadaran sering datang ketika waktu sudah banyak terbuang. Saat usia bertambah, tenaga berkurang, dan kesempatan menyempit. Barulah manusia menyadari bahwa waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan. Waktu yang diberkahi bukan yang panjang, tetapi yang diisi dengan ketaatan. Ada orang yang umurnya singkat, tetapi amalnya berat. Ada pula yang hidup lama, tetapi kosong dari makna akhirat. Setiap detik yang berlalu tanpa mengingat Allah adalah peringatan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Bertanya dengan jujur, kemana sebenarnya hidup ini sedang berjalan? Karena pada akhirnya, waktu akan bersaksi. Ia akan menceritakan bagaimana kita menggunakannya. Dan saat itu, tidak ada penyesalan yang bisa mengembalikan satu detik pun yang telah hilang. Lelah dengan dunia, namun belum juga kembali. Ada satu titik dalam hidup manusia ketika dunia tidak lagi memberi rasa seperti dulu. Pencapaian terasa hambar, kesenangan tidak lagi mengisi, dan hati mudah lelah meski tubuh masih mampu bergerak. Namun anehnya, di titik itu pun banyak orang belum juga kembali kepada Allah. Kelelahan ini bukan karena terlalu sedikit yang dimiliki, tetapi karena terlalu banyak yang dikejar. Dunia menuntut perhatian tanpa henti, sementara hati manusia memiliki batas. Ketika batas itu terlampaui, yang tersisa hanyalah kehampaan. Allah sering membiarkan manusia merasakan lelah agar ia sadar bahwa dunia bukan tempat beristirahat. Namun ketika lelah itu tidak diiringi kesadaran, manusia justru mencari pelarian, bukan kepulangan. Sebagian orang menenangkan lelahnya dengan hiburan, sebagian dengan kesibukan baru, sebagian lagi dengan dosa yang lebih dalam. Padahal semua itu hanya menunda rasa, bukan menyembuhkan hati. Hati sebenarnya tahu kemana harus pulang. Ia tahu bahwa hanya sujud yang mampu menenangkan, hanya zikir yang mampu menenteramkan. Tetapi ego dan kebiasaan sering menahan langkah untuk kembali. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang lelah. Justru kelelahan itulah undangan agar manusia berhenti berlari mengejar dunia dan mulai berjalan menujunya. Namun banyak yang memilih bertahan dalam lelah daripada mengakui bahwa selama ini mereka salah arah. Mengakui salah arah memang menyakitkan, tetapi jauh lebih menyakitkan jika terus berjalan tanpa tujuan. Lelah yang tidak diiringi kepulangan akan berubah menjadi keputusasaan. Sedangkan lelah yang dibawa kepada Allah akan berubah menjadi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah Maha mengetahui kapan seorang hamba benar-benar siap untuk kembali. Terkadang Allah biarkan ia lelah cukup lama,
agar ketika ia pulang, hatinya benar-benar tunduk. Maka jika hari ini hatimu terasa lelah tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru menolaknya. Bisa jadi itu adalah panggilan lembut dari Allah, agar setelah sekian lama berjalan menjauh, akhirnya kita berani pulang. Panggilan untuk pulang yang terus kita tunda. Tidak ada panggilan yang lebih jujur daripada panggilan untuk pulang kepada Allah. Ia tidak selalu terdengar keras, tetapi selalu terasa di dalam hati. Datang dalam bentuk rindu yang samar, kegelisahan yang berulang, dan kesadaran kecil bahwa hidup ini tidak sedang baik-baik saja. Allah memanggil hambanya dengan cara yang penuh kasih. Ia tidak memaksa, tidak membentak, tetapi mengetuk perlahan. Namun karena kita terlalu lama hidup dalam kebisingan dunia, ketukan itu sering kita abaikan. Kita menunda kepulangan dengan berbagai alasan. Masih ingin memperbaiki diri nanti, masih ingin menikmati dunia sedikit lagi, masih merasa belum pantas untuk kembali. Padahal Allah tidak pernah menunggu kesempurnaan, Dia hanya menunggu kejujuran. Setiap penundaan membuat jarak terasa semakin jauh. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita semakin terbiasa hidup tanpanya. Hingga suatu saat, pulang terasa asing dan sujud terasa berat. Allah memanggil melalui ayat, melalui nasihat, melalui peristiwa. Tetapi jika semua itu diabaikan, panggilan bisa datang melalui kehilangan. Karena terkadang manusia baru mau pulang ketika tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Pulang kepada Allah bukan berarti hidup langsung menjadi mudah, tetapi pulang berarti kita tahu kepada siapa harus mengadu, kepada siapa harus bergantung, dan kepada siapa harus kembali ketika dunia mengecewakan. Tidak ada kata terlambat selama napas masih berhembus. Yang ada hanyalah hati yang masih mau bergerak atau tidak. Karena taubat bukan tentang masa lalu yang bersih, tetapi tentang masa depan yang ingin diperbaiki. Allah lebih dekat daripada yang kita kira. Satu langkah kecil menujunya akan disambut dengan langkah yang jauh lebih besar. Tetapi langkah itu harus dimulai dari kita. Setiap hari Allah menunggu kepulangan hambanya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni. Namun penantian itu tidak akan selamanya. Maka jika panggilan pulang hari ini terasa lebih kuat dari biasanya, jangan tunda lagi. Karena bisa jadi ini bukan sekadar panggilan, melainkan kesempatan terakhir sebelum pintu benar-benar tertutup. Penyesalan yang datang saat kesempatan telah menyempit. Penyesalan hampir tidak pernah datang di awal. Ia datang diam-diam di akhir, ketika kesempatan sudah menyempit dan waktu tidak lagi berpihak. Saat itulah manusia mulai melihat hidupnya dengan lebih jujur, tanpa hiasan dan pembenaran. Banyak orang baru menyesal bukan karena kurangnya nikmat, tetapi karena menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah beri. Waktu yang terbuang, kesempatan yang diabaikan, dan peringatan yang tidak pernah dihiraukan. Penyesalan terasa paling berat ketika seseorang menyadari bahwa ia sebenarnya pernah diberi banyak peluang untuk berubah. Tetapi karena merasa aman dan nyaman, ia memilih menunda. Allah tidak menzalimi hambanya. Setiap penyesalan adalah hasil dari pilihan yang diambil sendiri. Namun manusia sering menyalahkan keadaan, takdir, atau orang lain, padahal ia lupa pada kesempatan yang telah ia buang. Ada penyesalan yang datang saat sakit mendekat, ketika tubuh mulai rapuh dan tenaga melemah. Ada pula yang datang saat kehilangan orang tercinta, ketika kematian terasa begitu dekat dan nyata. Yang paling menyakitkan dari penyesalan adalah ketika seseorang tahu apa yang seharusnya ia lakukan, tetapi tidak bisa lagi melakukannya. Saat itulah dunia terasa sempit, meski ruang masih luas. Penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki jika waktu masih ada. Tetapi penyesalan di akhirat tidak mengenal kesempatan kedua. Tidak ada lagi kata nanti, tidak ada lagi ruang untuk kembali. Allah sering memperlihatkan penyesalan orang lain sebagai pelajaran.
Namun karena hati kita merasa masih jauh dari posisi itu, kita tidak merasa perlu untuk segera berubah. Setiap penundaan hari ini adalah potensi penyesalan esok hari, dan setiap kesadaran yang diabaikan adalah kerugian yang nyata. Maka sebelum penyesalan datang tanpa bisa ditolak, sebelum waktu benar-benar menyempit, berhentilah sejenak. Karena kesadaran hari ini adalah rahmat, bukan ancaman. Saatnya tersadar sebelum semuanya benar-benar usai. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik kejujuran yang tidak bisa dihindari, titik di mana dunia tidak lagi bisa menipu dan hati tidak lagi sanggup berdalih. Di sanalah manusia menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang berjalan, tetapi tentang kemana arah langkah itu menuju. Kesadaran sejati sering datang di saat sunyi, ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Allah, ketika semua yang dibanggakan terasa rapuh dan semua yang dikejar terasa sementara. Allah tidak pernah menutup pintu kesadaran selama ruh masih berada di tubuh. Selama napas masih ada, selama jantung masih berdetak, kesempatan untuk kembali masih terbuka. Tetapi tidak ada yang tahu kapan pintu itu akan ditutup. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling lama hidup, tetapi siapa yang paling siap ketika hidup berakhir. Dan kesiapan itu tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui kesadaran yang dijaga setiap hari. Kesempatan demi kesempatan, rezeki demi rezeki, dan tanda demi tanda telah menyertai hidup kita. Semua itu bukan kebetulan, melainkan rangkaian kasih sayang Allah agar kita tidak tersesat terlalu jauh. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita jujur mengakui kelemahan, jujur mengakui kesalahan, dan jujur dalam keinginan untuk kembali. Tidak ada perubahan besar tanpa langkah kecil. Satu sujud yang jujur, satu istighfar yang tulus, satu keputusan untuk berhenti menunda. Itulah awal dari perjalanan pulang. Jika hari ini hati masih tersentuh, itu berarti Allah masih berkenan berbicara dengan kita. Dan itu adalah nikmat yang tidak semua orang miliki. Jangan tunggu sampai Allah menghentikan langkah kita untuk membuat kita berhenti. Jangan tunggu sampai kehilangan mengajarkan pelajaran yang seharusnya bisa dipelajari tanpa rasa sakit. Karena ketika semua sudah usai, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi rezeki waktu, dan tidak ada lagi tanda. Yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban. Maka jika hari ini kita masih diberi kesadaran, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jangan biarkan semua ini berlalu tanpa kesadaran. Setelah semua yang kita renungkan, satu hal menjadi semakin jelas. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa kesadaran. Terlalu singkat untuk terus ditunda, dan terlalu serius untuk dianggap biasa. Kesempatan yang masih kita miliki hari ini bukanlah kebetulan. Ia adalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa sadar kita menjalaninya. Allah telah menyertai hidup kita dengan begitu banyak cara. Dengan nikmat, dengan ujian, dengan tanda, bahkan dengan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Jika hati masih bisa tersentuh oleh renungan ini, itu berarti Allah belum meninggalkan kita. Dan itu adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada apapun yang terlihat oleh mata. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi kesempatan akan tersisa. Tidak ada yang tahu kapan rezeki waktu ini akan dicabut. Yang kita tahu hanyalah hari ini masih ada di tangan kita. Allah tidak meminta perubahan besar yang instan. Dia hanya meminta satu langkah jujur, langkah untuk berhenti menunda, berhenti merasa aman, dan mulai kembali. Karena sejauh apapun kita melangkah menjauh, jalan pulang selalu ada, dan Allah tidak pernah lelah menunggu selama kita masih mau bergerak. Jangan tunggu sampai hidup memaksa kita berhenti. Jangan tunggu sampai kehilangan mengajarkan pelajaran yang seharusnya bisa kita pahami tanpa luka.
Kesadaran hari ini adalah karunia, dan karunia yang tidak dijaga akan berlalu seperti kesempatan-kesempatan sebelumnya. Maka jika hari ini hati kita terdiam, merenung dan bertanya, jangan biarkan perasaan itu hilang, karena bisa jadi inilah momen paling jujur antara kita dan Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa kepadamu, ampuni kami. Jika kesempatan demi kesempatan telah kami sia-siakan, maafkan kelalaian kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut kesadaran ini dari hati kami. Jangan Engkau biarkan kami merasa aman dalam keadaan yang Engkau murkai. Lembutkan hati kami agar mudah tersentuh oleh kebenaran. Dekatkan langkah kami kepadamu meski kami sering tertatih. Ya Allah, jika hari ini masih Engkau beri kami waktu, jadikan waktu itu sebagai jalan pulang, bukan sebagai alasan untuk terus menunda. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lelah, sedang lalai atau sedang mencari arah pulang. Luangkan waktu untuk merenung, bukan hanya untuk menonton. Dan jika kamu ingin terus diingatkan dengan cara yang lembut dan menenangkan, dukung channel ini agar bisa terus menjadi pengingat bukan hanya untukmu, tetapi untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.